Ya, kendala anggaran, eh, consumer preference itu preferensi konsumen, kemudian pilihan pilihan konsumen. Jadi apa bahasanya sih ini adalah kurva indifference ya kalau kalau di pengantar sudah pernah ketemu itu. Untuk si konsumen bisa menentukan mana pilihan yang terbaik bagi dia, mana pilihan yang memberikan utility yang paling besar bagi dia. Tahapannya pertama adalah menentukan dulu preferensi konsumen, kemudian dikaitkan dengan kendala anggaran atau budget constraint, baru si konsumen itu membuat pilihan yang terbaik. Kemudian bahasan berikutnya reveal preference, nanti sambil lewat saja. Kemudian yang berikutnya ya, pendekatan yang lain ya dari apa? Pendekatan yang lain dari kan consumer choice, yaitu di marginal utility. Jadi ada dua pendekatan ya, ada dua pendekatan untuk menentukan atau melihat kepuasan konsumen. Yang satu dengan pendekatan apa kurva indifference, kemudian yang kedua dengan pendekatan marginal utility. 3.6-nya sih yang kita lewatin aja ya, takut waktu juga cukup. Oke, jadi tiga tadi ya, tiga tiga itu yang kita bahas bagian pertama tentang consumer preference, budget constraint, sama customer choice. Ini teori yang menjelaskan tentang bagaimana si konsumen itu mengalokasikan ya pendapatannya. Kalau di ekonomi kan ilmu tentang bagaimana manusia mengalokasikan sumber dayanya ya di berbagai pilihan yang dia ambil. Nah, sumber daya si konsumen tidak lain dari pendapatan. Ya, jadi si konsumen ini bagaimana dengan pendekatan ini bisa mengalokasikan pendapatannya sehingga mendapatkan pilihan yang terbaik. Tahapannya seperti ini. Ya, yang pertama dulu. Eh, kita kenal satu satu apa pilihan yang bisa dipilih oleh konsumen. Tentu saja barang yang dikonsumsi oleh konsumen itu banyak barang ya, banyak barang. Namun supaya kita bisa menganalisisnya dengan cara yang apa, menggunakan teori yang mudah, kita sederhanakan sehingga diasumsikan hanya ada dua barang yang dikonsumsi oleh si konsumen ini, yaitu food sama clothing, makanan dan pakaian. Jadi nantinya pendapatan dia akan dialokasikan ke dua barang ini. Nah, ada berbagai pilihan yang bisa dia ambil. Misalnya pilihan A. Pilihan A adalah 20 food, 30 clothing. Pilihan B 10 food, 50 clothing, dan seterusnya. Nah, pilihan inilah yang disebut dengan market basket ya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia agak kurang enak, keranjang pasar ya. Kita pakai istilah saja market basket ya. Oke, ini satu poin ya tentang market basket. Sampai di sini konsumen masih dianggap bebas ya, memilih A, pilih basket-basket A, B, D, dan yang lain-lain. Dan yang Tuh kedua ada yang dari bocor, webinar. di mute dulu, bocor. Jadi pilihan yang ada di sini ya sampai di titik ini merupakan pilihan yang bebas. Bebas maksudnya belum terlihat apakah pilihan yang satu lebih baik dari pilihan yang lain. Gitu ya, jelas ya. Jadi masih bebas nih. Belum ada kelihatan bahwa pilihan misalkan A lebih baik daripada B, D, E, dan seterusnya, itu belum ada informasi. Justru tugas kita adalah dengan analisis ini kita bisa memilih mana yang memberikan kepuasan tertinggi, memberikan
apa namanya pilihan yang terbaik dari pilihan yang ada tadi. Ada beberapa asumsi tentang preferensi. Ya, yang pertama completeness, completeness. Ya. Nah, preferensi diasumsikan sesuatu yang komplit jika ini, ya. Misalkan ada dua pilihan, market basket A sama B. Kalau si konsumen itu lebih memilih A dibandingkan B, ya ada dua pilihannya, ada dua pilihan, dia bebas memilih A. Jadi prefer A dibandingkan dengan B, atau eh, prefer B dibandingkan dengan A. Itu pilihan yang kedua, atau yang ketiga yang disebut dengan indifferent. Indifferent itu dianggap bahwa A sama saja dengan B. A tidak lebih baik dari B dan B tidak lebih baik dari A. Itu kalau indifferent. Oke, tiga pilihan ya, tiga pilihan. Itu eh, yang namanya completeness. Di tahapan ini kita masih mengabaikan cost ya. Kita nggak lihat apakah pilihan A itu lebih mahal dibandingkan B atau sebaliknya. Itu tidak kita lihat. Kemudian asumsi kedua yang disebut dengan transitivity. Ya, transitivity. Transitivity mengatakan begini, eh, jika si konsumen itu lebih prefer market basket A dibandingkan B dan B dibanding C, maka pasti A itu lebih disukai dibandingkan C. Ya, saya ulang ya. Jika si konsumen ini lebih menyukai, prefer itu menyukai, lebih menyukai A dibandingkan dengan B dan B dibandingkan dengan C, maka pasti konsumen itu lebih memilih A dibandingkan C. Itu namanya transitivity. Ini menunjukkan konsistensi dari si konsumen. Oke, yang pertama tadi completeness, yang kedua transitivity, dan yang ketiga more is better than less. Ya, more is better than less. Nah ini juga dijelaskan ya kenapa dalam bahasa Inggris itu barang diterjemahkan sebagai goods. Nah, bukan kalau di Google Translate mungkin kalau kita ketikkan barang bahasa Inggrisnya apa keluarnya thing gitu kali ya. Tapi kalau di terminologi ekonomi lebih memilih goods ya dibandingkan dengan terjemahan yang lain karena ada barang yang tidak diinginkan ya. Sedangkan kalau barang yang diinginkan dalam ekonomi itu adalah barang dalam konteks ekonomi adalah barang yang diinginkan atau desirable ya diinginkan oleh si konsumen. Nah, kalau begitu karena barang itu diasumsikan desirable diinginkan oleh konsumen, maka eh, apa namanya logikanya si konsumen akan lebih lebih suka kalau bisa mendapatkan barang itu lebih banyak dibandingkan dengan sedikit. Ya, more is better than less. Lebih suka, lebih memilih lebih banyak dibandingkan sedikit. Contohnya gini ya, kalau apa ya ada kue lah ya di depan kita yang dari potong-potong, biasanya kita akan memilih yang potongan lebih besar dibandingkan yang kecil. Nah, itu menunjukkan bahwa secara alamiah, secara rasional, manusia ekonomi memilih itu. Ya, more is better than less. Ada barang-barang yang ini ya lawannya dari goods itu bad ya. Contohnya pollution, polusi. Nah ini polusi kebalikan dari si goods ini, sesuatu yang tidak diinginkan justru. Itu ada apa? Ada pembahasannya sendiri ya bagaimana bagaimana kita mengatasi polusi dengan pendekatan ekonomi. Tiga asumsi. Dan kita akan masuk ke kurva indifference-nya. Ya, kurva indifference-nya. Em, Perhatikan gambar aja lah ya. Gambar di sini, kurva indifference itu sumbu-sumbunya menunjukkan memperlihatkan jumlah jenis barangnya. Karena tadi di contoh kita adalah clothing dan food, maka yaitu apa sumbunya adalah
kedua barang itu ya, clothing dan food. Nah, eh, sekarang misalkan ada pilihan ya, ada ada market basket A nih yang bisa dipilih. Pilihannya 30-20 ya, 30 clothing, 20 food. Kemudian ada pilihan yang lain, pilihan E. Nah, jelas bahwa kalau mengikuti tiga asumsi yang tadi, jelas bahwa A itu akan lebih dipilih dibandingkan dengan market basket G. Karena jelas A itu lebih banyak ya, apa, jumlah kedua barang ini yang didapatkan itu lebih banyak dibandingkan dengan pilihan G. Demikian juga dan E. E tentu lebih dipilih dibandingkan A karena sama, kombinasi E ini, market basket E ini lebih banyak dibandingkan dengan A. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan A dengan pilihan yang di luar area yang diarsir, akan kita membandingkan A dengan B, H, atau D. Kita nggak bisa bilang bahwa A lebih baik dari tiga pilihan yang ini, B, H, dan D, karena tidak ada informasi yang bisa bisa kita gunakan atau dinyatakan bahwa A itu lebih banyak dibandingkan dengan H, misalnya. Kan informasi nggak ada. Atau A lebih banyak dibandingkan dengan D, nggak ada informasinya. Dari gambar ini saja kita nggak bisa mengatakan itu, sehingga tidak bisa dibandingkan. Ini pengertian dulu tentang apa itu kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang merepresentasikan semua kombinasi dari market basket yang memberikan kepuasan yang sama atau tingkat kepuasan yang sama kepada si konsumen. Kayak nih, lihat di gambar ya. Kurva indifference-nya yang U1 ini, ya, U1 di sini. Kalau sudah ada kurva seperti ini, ya, maka pilihan A, pilihan B, dan pilih itu memberikan yang sama. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena sudah ditunjukkan oleh si kurva indifference. Pengertian kurva indifference tadi ya. Kita lihat pengertian kurva indifference di sini kan semua kombinasi dari market basket yang memberikan kepuasan yang sama. Yang pasti tidak mungkin A lebih dari B atau lebih dari D, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tapi kalau kalau sama mungkin, dan itu dipertegas dengan si kurva indifference itu. Oke, sekarang em, kalau ada pilihan yang lain ya, market basket yang lain, E misalnya, ya, jelas bahwa E itu lebih disukai, lebih di-prefer dibandingkan A karena lebih banyak, seperti yang eh, gambar sebelum ini, ya. Jelas bahwa E lebih ya, karena si E ini posisinya di atas kurva indifference U1 dan G lebih sedikit ya, lebih kecil kepuasannya dibandingkan dengan A. Begitu juga dengan H karena posisinya ada di bawah kurva indifference U1. Oke, sampai sini jelas atau yang ada yang mau tanyakan tentang kurva indifference? Jelas. Teruskan ya. Indifference map sekarang. Kurva indifference map atau petanya seperti di gambar ini ya, mapnya kita punya beberapa kurva indifference, tiga kurva indifference di sini. Dari slide sebelumnya kan kita ketahui ya, kalau ada pilihan, ada opsi yang posisinya di atas kurva indifference tertentu, maka titik tersebut memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Demikian juga kalau ada kurva indifference yang posisinya di atas kurva indifference semula.
Karena kan di sini kita bisa ketahui bahwa kurva indifference U2 kepuasannya lebih tinggi dibandingkan U1. U3 lebih daripada U2. Ya. Asumsi transitivity. Tadi jangan dilupa ya, tiga prinsip tadi. Completeness, transitivity, more is better than less. Nah, ini memenuhi semua itu. Yang memenuhi tiga asumsi itu. eh jadi kalau kita punya satu pilihan yang market basket A, B, D jelas A lebih daripada B, B lebih daripada D. Nah, karena tiga prinsip itu, maka ada apa? Kurva indifference yang tidak mungkin terjadi. Ya, kurva indifference itu tidak mungkin berpotongan. Ini di apa? Di materi SMA juga suka keluar nih ya, suka pasti dipertanyakan. Kurva indifference tidak mungkin berpotongan. Nah, seperti ini kita punya kurva indifference U1 dan U2. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Nanti coba kita lihat kan di tiga asumsi tadi. Market basket A dan B ada di kurva indifferent yang sama, yaitu U1. Dengan demikian, kepuasan yang didapatkan dari dua market basket ini sama, tidak ada yang lebih tinggi. Demikian juga di kurva indifference U2, ya ada dua pilihan A dan D, ya A dan D. A dan D kalau mengikuti kurva indifference U2, maka kepuasan yang didapatkan juga sama harusnya. Tapi kalau kita bandingkan B sama D, itu kan bahwa B itu lebih daripada D karena D itu berada di bawah kurva indifference U1. Sehingga hal ini melanggar eh, melanggar tiga asumsi tadi, ya, baik itu completeness, transitivity maupun yang ketiga more is better than less. Lanjut ke eh, terminologi namanya MRS, marginal rate of substitution, tingkat substitusi marginal. Pengertiannya adalah jumlah maksimum satu barang yang bersedia dikorbankan, ya, dikurangi oleh konsumen untuk menambah satu tambahan unit barang lain. Oke, nih misalnya kita lihat AB. Jadi dari titik A ke B nih, em, kalau si konsumen ini ingin menambah satu unit eh, food, dia bersedia mengorbankan sebanyak 6 unit clothing di A ke B. Di B ke D, untuk menambah satu food, si konsumen ini konsumen yang sama ya, dia bersedia mengorbankan atau mengurangi konsumsi 4 clothing. Tadinya 6, sekarang 4. Dan seterusnya yang makin ke bawah dia makin berkurang. Makin ke bawah makin berkurang eh, barang satu barang yang mesti dia korbankan untuk dapetin satu unit barang yang lainnya. Begitu. Ini yang disebut dengan MRS, marginal rate of substitution, tingkat substitusi marginal. Ya. Jadi makin ke bawah makin kecil si MRS-nya. Nah, eh kurva indifference itu bentuknya convex ya. Convex itu cekung kalau kita lihat dari sini. Kalau lihat dari titik origin ke sana kan dia cekung ya. Dia mesti cekung. Kecekungan dari si kurva indifference ini menunjukkan eh, MRS yang semakin menurun. Kan kita lihat makin menurun ya. Tadinya kan 6, kemudian 4, 2, 1 dan seterusnya. Jadi makin makin ke bawah ya. Makin ke bawah MRS-nya itu semakin menurun. Makanya dia convex.
Nah, beberapa Yang nggak ada kasus, jaringan anjir. dua kasus khusus ya. Yang pertama perfect substitutes ya. Kita akan lihat kurva indifference yang khusus ya. Yang satu kasus perfect substitutes ya, substitusi sempurna, dan yang perfect complements atau komplementer sempurna. Kalau di perfect substitutes ya, MRS-nya itu konstan satu dengan yang lainnya. Dan kalau ini perfect complement, MRS-nya itu infinite atau tak hingga. Seperti ini kasus perfect substitute. Contohnya jus apel dan jus jeruk ya. Kasus orang ini. Jadi si orang ini, si Bob ya, si Bob menganggap bahwa kalau dia ingin menambah satu satu gelas orange juice itu eh, em, apa kepuasannya sama persis dengan kalau dia menambah satu gelas jus apel. Dia indifferent ya. Si Bob menganggap bahwa jus apel dan jus orange ini indifferent. Jadi kalau kalau eh, awalnya dia misalnya mengkonsumsi ya, dia minum satu gelas jus orange, ya jus jeruk. Kemudian jika ditawarkan gelas kedua, ya, kalau kelas keduanya itu diberikan orange juice juga atau jus apel, kepuasannya sama. Itu namanya perfect substitute sudah sempurna. Maka kurva indifference-nya tidak seperti yang tadi, ya normal tadi, yang convex tadi, tapi linear seperti ini. Nah, itu perfect substitute. Kemudian yang kasus kedua perfect complements, ya, komplementer sempurna. Contohnya sepatu kiri dan sepatu kanan, ya sepatu kiri sepatu kanan. Dan yang namanya sepatu kan mesti digunakan sepasang ya. Jadi ini kalau si sama si Jane ini mau mau nambah sepatu kedua, ya. Dia mau nambah sepatu kedua, tentu harus dua-duanya ya sepatu kiri dan sepatu kanan ya secara bersamaan. Seperti itu. Nambah sepatu yang ketiga juga sama, mesti dua-duanya ya satu pasang. Itu yang namanya perfect complement. Eh, apa? Kurva indifference seperti ini patah seperti ini ya. Ini, contoh saja ya, contoh si kurva universe ini juga bisa digunakan si perusahaan mobil ya ketika dia mendesain mobilnya ya. Apakah memilih mobil yang mobil sport car seperti ini Ford Mustang atau Porsche ya. Atau memilih mobil yang memproduksi mobil yang memberikan kenyamanan gitu, yang besar nyaman gitu. Jadi ada trade off antara apa ke lapangan kabin ya space-nya sama akselerasi kecepatannya ya, akselerasinya. Kalau seperti ini, contoh kalau si desainer mobil-mobil sport, dia tentu lebih lebih memilih akselerasi ya, dibandingkan dengan space-nya. Maka kurva indifference-nya seperti ini. Sedangkan kalau desainer atau pemilik mobil eh, yang lebih mementingkan kenyamanan, ya, seperti apa mobil minivan gitu ya, dia lebih memilih ini preferensinya lebih kepada space-nya dibandingkan dengan akselerasi. Oke, lanjut ke sini ke utility ya. Istilah utility itu adalah istilah numerik ya, skor gitu. Karena gini sebenarnya, eh, em, kepuasan orang itu kan susah sebenarnya kita nilai dengan skor ya. Kalau kita makan siang, enak gak makan siangnya? Enak.
Eh, berapa poinnya? Berapa kepuasan yang didapatkan dari menu makan siang tadi? Ya susah gitu. Tapi untuk kebutuhan ini, ya kebutuhan analisis kepuasan konsumen kita berikan skor ya. Anggaplah kita berikan skor. Nah, skornya itu disebut dengan utility. Ya. Skor numerik yang merepresentasikan kepuasan yang didapat oleh si konsumen ini ketika dia memilih satu market basket. Kemudian ada fungsi utility. Kalau fungsi utility itu adalah satu formula atau rumus, yang formula lah persamaan ya, yang menunjukkan tingkat utility dari individu si market basket. Oke, seperti di gambar ini ya, ini kan kita punya kurva utility U1. U1 sama dengan 25. Itu artinya eh, utility yang didapatkan oleh si konsumen ini ketika dia memilih market basket D, A, atau B itu sebesar 25 indifference ya. 25 si kepuasannya. Kemudian kalau kurva indifference-nya kedua ya di sini kepuasannya 50, U3 100. Itu tingkat kepuasannya atau tingkat utility-nya. Dan si fungsi utility-nya dinyatakan seperti ini. Ini bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari fungsi utility. Seperti ini U dalam kurung F C. Kenapa F? Ya karena kebetulan apa? Barang yang kita jadikan contoh di sini adalah food, jadinya F. Dan clothing itu C. Ya, bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Oke, kemudian ada dua ya pendekatan untuk melihat utility. Ada yang pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal. Ya, ordinal dan kardinal. Kalau yang ordinal, ya, fungsi utility ordinal adalah fungsi utility yang menghasilkan ranking. Ya, jadi si ordinal dia konsisten bahwa dia bilang tidak mungkin yang namanya kepuasan itu dinyatakan dalam bentuk angka, tapi bisa dibandingkan, katanya. Membandingkan bisa. Misalnya apa? Mau milih hari ini kamu makan siang apa? Mau makan gado-gado atau mau makan soto? Gitu. Gado-gado gitu. Nah, ketika itu dipilih, gado-gado dipilih, maka di pendekatan ordinal menyatakan bahwa oh, secara ranking kepuasan makan gado-gado saat itu lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan di makan bakso. Itu ordinal. Yang kedua, pendekatan kardinal. Nah, kalau kardinal, dia bisa dinyatakan dengan angka. Ya. Berapa gado-gado? Oh, kepuasannya 8. Berapa bakso? Ya, paling 6. Jadi bisa dinyatakan dengan angka. Itu yang pendekatan kardinal. Nah, ini contoh ya. Can money buy happiness gitu. Udah, apa selingan saja ya. Selingan gini. Kan banyak orang beranggapan bahwa kepuasan itu ya, apa namanya, kebahagiaan hidup lah ya, bisa berbanding lurus dengan pendapatan gitu. Orang semakin kaya semakin bahagia. Ya ada benarnya juga ya di sini kalau kita lihat beberapa negara yang GDP per kapitanya itu tinggi, ya, kepuasannya, kebahagiaannya makin tinggi gitu. Jadi begini kan modelnya, ya. Tapi ada juga GDP-nya rendah, GDP-nya rendah tapi kebahagiaannya bisa tinggi. Gitu. Nah ini bisa kejawabnya adalah apa benar gitu. Bisa nggak money by happiness? Hmm, sekarang lanjut ke budget constraint ya. Budget constraint atau kendala anggaran. Ini adalah kendala yang dihadapi oleh konsumen
ketika dia dihadapi oleh keterbatasan pendapatan. Pendapatan orang itu terbatas. Tadi kan satu sisi kalau belum kita masukkan unsur anggaran, maka apa si konsumen itu bebas memilih market basket mana. Pokoknya pilih market basket yang memberikan item yang paling banyak, yang terbanyak gitu. Tapi ketika sudah dihadapi dengan banyak constraint, mulai terbatasi ya, gitu. Hambatan kendala anggaran, kendala income. Nah, kendala ini nanti kalau dalam dalam grafiknya direpresentasikan oleh budget line ya, atau garis anggaran. Ini pengertiannya. Semua kombinasi barang yang bisa dibelanjakan ya. Kalau si konsumen ini membelanjakan keseluruhan uangnya seperti di sini. Ya, market basket A sampai G, apapun kombinasi yang dipilih oleh si konsumen ini ya, mau apakah lebih banyak foodnya atau clothingnya, eh, pengeluaran dia atau budget yang dibutuhkan, yang dibelanjakan itu sama sebesar $80 ya, $80. Nah, eh, kalau kita bentuk persamaan dari sini ya, kita bisa buat budget line seperti ini, F tambah 2C sampai 80. 80 itu adalah income yang 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 mesti dibelanjakan ya si konsumen ini. Kemudian di sini harganya ya. Kita lihat di sini ya, misalnya yang A ya, 0 food, 40 clothing, masukin ke sini. Foodnya 0 tambah 2C. C itu clothingnya sebanyak 40 unit. Oh, harganya 2 gitu. Jadi apa? 2 kali 40 ya 80 habis. B 20 tambah 30 kali 2 habis 80 juga. Ya itu budget line, budget line. Nah, kalau digambarkan seperti ini budget line ya. Garis linier ini meminjam tadi ya budget line sebelumnya, F tambah 2C sama 80. Intercept di clothing ya tinggal ini aja. Kalau seluruhnya digunakan untuk clothing dapat sebanyak 40 unit uang nih tadi yang $80 itu. Dan kalau seluruhnya dibelanjakan untuk food dapat 80 ya, atau kombinasinya. Ya, atau kombinasinya. Nah, intercept ini bisa kita cari dengan cara ini ya. I dibagi PC. Tadi I-nya 80 dibagi harga clothing ya. Harga si clothingnya. Harga clothing kan $2 ya. Jadi 80 dibagi 2 40. Ini sama ya. Income-nya 80 tadi dibagi PF, harga food. Harga foodnya 1, 80 bagi 1, 80. Tarik, ketemulah dia budget lainnya. Nah, kemudian slope-nya, kemiringan dari si budget line. Bisa kita hitung seperti ini. Slope kan delta per delta ya. Delta yang ini, ya si C-nya, dibagi delta F-nya. Jadi 10 per 2. Oke, 10 per 2 atau 1/2. Ada negatif. Negatif itu menunjukkan lerengnya ya. Ini kan kemiringannya itu negatif. Berada negatif, makanya negatif 1/2. Atau kita bisa hitung dari sini. Negatif PF, harga F, dibagi PC, harga C. Sama seperti itu. Tadi kan kita tahu harga F-nya itu 1, harga C-nya itu 2. Ya, seperti itu. Sampai sini masih bisa ngikutin? Oke, sekarang perubahan pendapatan dan harga. Perubahan pendapatan dan harga. Eh, Efek dari perubahan pendapatan di budget line itu akan menggeser atau shifting si budget line itu. Awalnya dia punya 80 ya. Kemudian kemudian
terjadi kenaikan pendapatan. Naiklah pendapatannya menjadi 160. Budget lainnya bergeser atau shifting tanpa merubah kemiringan. Ingat ya, tanpa merubah kemiringan. Kenapa tidak merubah kemiringan? Karena kan kemiringannya tidak berubah. Yang naik hanya pendapatannya 80 ke 160. Ya, jadi kalau pendapatan naik dia bergeser ke kanan. Kalau pendapatan turun dia bergeser ke kiri. Yang satu menjadi L3. Oke, saya. Kemudian ini efek dari perubahan harga. Efek dari perubahan harga. Kalau harga itu berubah, akan menyebabkan si budget line ini akan berputar, ya, rotate. Rotate itu berputar itu berbeda dengan em, bergeser atau shifting. Kalau berputar, ya, ini kan tadi ingat si apa namanya cara mendapatkan slope dari budget line itu kan PF per PC ya, dan negatif. Nah ini harganya berubah gitu. Contoh di sini yang berubah adalah harga foodnya. Harga food turun, ya, harga food turun. Oh berarti yang berubah di sini, ya berubah di foodnya. Floatingnya enggak. Makanya seperti apa? Seperti kalau kita buka pintu gitu kan, satu titik kan nggak berubah. Yang berubah di apa titik yang lain. Di engsel pintunya nggak berubah gitu. Makanya disebutkan berputar. Ya. Nah turun. Turun dari 1 dolar ke 50 sen. Ya, 1 dolar ke 50 sen. Gimana berarti? eh Berarti si konsumen ini bisa membeli food lebih banyak. Ini berputar keluar. Tadinya 80 menjadi 160. Floatingnya tetap. Ya, kalau 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 yang terjadi perubahan harga. Sebaliknya, kalau harga itu naik, harga naik maka dia berputar ke dalam. Ini keluar, ini ke dalam, berputar ke dalam. Kalau harga itu eh, naik, dia beli beli foodnya lebih sedikit ya, di 80 ke sekarang 40. Nah, beres itu si kurva indifferent sama budget line. Sekarang untuk kita menentukan pemilihan si konsumen, tinggal kita gabungkan ya. Kita gabungkan dua dua grafik tadi, grafik kurva indifferent, ini kurva indifferent sama budget line. Jadi si konsumen akan mendapatkan kepuasan maksimum ketika si kurva indifference-nya itu bersinggungan dengan budget line. Titik A nih. Titik A kan persinggungan antara si kurva indifference dengan budget line. Istilahnya tangen ya, atau bersinggungan gitu. Em, nah, kalau sudah begitu, maka jika ada kurva indifference U3 di titik D misalnya, ini tidak bisa memberikan kepuasan dibandingkan A. Kenapa? Karena tidak bisa dipilih. Ya. Titik D ini karena dia ada di atas U2 tidak bisa dipilih karena anggarannya tidak mencukupi. Ya, seperti itu. Tidak mencukupi. Kalau B gimana? Kalau B walaupun dia itu B itu walaupun berada di apa garis anggaran yang sama, tapi karena dia di bawah kurva indifference U2 maka tidak dipilih ya B itu. B kepuasannya lebih kecil dibandingkan dengan A. Nah, em, seperti itu. Kepuasan maksimum ya given budget constraint poin di mana MRS sama dengan PF per PC.
Nah, ketika itu ya marginal benefit akan sama dengan marginal cost. Marginal ya, ingat istilah marginal ya. Marginal sudah kita bahas di kelas kemarin. Jadi kalau istilah marginal benefit berarti tambahan benefit yang didapatkan oleh si konsumen ini dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Ya. Marginal cost sama ya, tambahan tambahan cost, tambahan biaya yang didapatkan dari yang dihasilkan dari tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Marginal benefit, marginal cost. Hmm, nah, kepuasan akan maksimum ketika marginal benefit sama dengan marginal cost. Ya. Corner solution. Ini kasus khusus. Ya, corner solution. Corner itu kan sudut ya. Jadi solusi sudut itu kira-kira. Situasi di mana marginal rate of substitution MRS untuk satu barang yang dipilih itu tidak tidak sama dengan si slope-nya di budget line. Misalkan seperti ini. Ini corner solution ya. Ketika terjadi ini si corner solution, maka kepuasan si konsumen itu ya hanya bisa dipenuhi di sini. Ya. Misalkan gambar di sini budget line A, B, ya. Tingkat kepuasan maksimumnya tercapai ketika di U1 di pojokan sini. Ya. Yang kepuasannya itu lebih tinggi dibandingkan rasio harga dua barang ini. Ini kan harga frozen yogurt sama si es krim. Gitu. Orang ini nggak suka yogurt. Gitu. Kenapa dia pilihnya di base ini? Karena orang ini nggak suka yogurt. Makanya pilihnya di ujung sini. Ya. Nah, ini contoh saja. Vivid preference kita bisa skip dulu aja. Lanjut ke sini ya, ke marginal utility. Sekarang yang pendekatan kedua, marginal utility. Marginal utility adalah tambahan kepuasan yang dapat ditambahan satu unit barang yang konsumsi. Berlaku diminishing marginal utility. Nurun ya. Marginal utility itu cenderung menurun. Prinsip bahwa tambahan barang yang konsumsi, maka tambahan konsumsi itu yang kepuasan itu akan lebih kecil semakin lama semakin kecil ya marginal utility. Diminish kepuasan mengkonsumsi barang pertama lebih tinggi dibandingkan konsumsi barang kedua. Yang ketiga lebih kecil lagi dan seterusnya. Lama-lama dia nol. Oke, ini persamaan matematisnya. Ya. MUF, jadi marginal utility food dikali dengan delta food ini tambahan tambahan apa konsumsi si makanannya. Ditambah dengan MUC marginal utility C delta C gitu ya. Tuh ini jumlahkan maka dia nol. Nah, kalau kita atur ulang, ya atur ulang, delta C per delta F itu mesti sama dengan MUF per MUC delta C, gitu kan. Di apa namanya dipindah-pindahin aja, ya dipindah-pindahin. Terus kalau kita masukkan rumus MRS tadi, marginal rate of substitution itu kan seperti ini rumusnya ya, MUF per MUC. Karena ini delta C per delta F itu tidak lain dari MRS, ya. Delta C per delta F itu adalah MRS, sehingga kita tulis ulang seperti ini, MUF per MUC. Oke, MRS juga bisa kita cari dengan dari perbandingan harga kedua barang itu ya, PF per PC gitu. Nah, tulis ulang tinggal dimasukkan MRS yang di sebelumnya ya ini kita masukkan ke sini. Terus yang PF per PC pindah ke sini.
Eh, ini kan tinggal kita pindah ke sini ya. Dan sini, yang PFC ke sini, nah kan sama aja. Nah, sama aja. Maka kita dapatkan bersama 37. MUF per PF sama dengan MUC per PC. 37 ini adalah keseimbangan. Keseimbangan dari keseimbangan dari kepuasan konsumen. Ya, itu. Oke, berlaku prinsip equal marginal principle. Ya, prinsip yang menyatakan bahwa utility itu akan maksimum ketika konsumen telah mencapai ini equalize atau sama ya marginal utility per dollar of expenditure across all goods. Jadi eh, apa berapa banyak yang dia spending yang dikeluarkan untuk kedua barang ini sudah sama atau equalize ya. Ya, ini untuk menjelaskan prinsip ini ya equal marginal principle itu ditunjukkan di persamaan 37. Nah, ini nggak salah. Ke 36 saya skip saja ya 36. Nah, oke, materi di situ. Kalau ada pertanyaan silakan. Sambil dibuka bukunya, lihat soal yang dari buku. Udah punya kan bukunya? Buka bab 3. Nah, buka bab 3. Coba lihat latihan satu, exercise satu. Di bab ini, kan dibilang ya, di bab ini consumer preference di berbagai komoditi tidak berubah selama analisis ini. Di situasi tertentu, bagaimana preferensi bisa berubah ya. Diskusikan kenapa dan bagaimana preferensi itu bisa berubah dari waktu ke waktu dari konsumsi barang ini. Ada dua barang ya. Yang pertama itu rokok, benar ya. Buku yang saya punya sama dan kalian punya rokok. Yang kedua eh, makan malam ya, dinner for first time at restaurant with special cuisine. Coba gimana yang pertama itu kalau cigarette? Gimana konsumsi rokok kira-kira? Preferensi
si para perokok terhadap rokok. Logika aja, logika. Bertambah ya, Pak. Apa? Kenapa? Konsumsinya bertambah, Pak. Karena Kalau dia sudah mulai bertambah, apa? Mulai addicted ya. mm-mm. Apa sih, Kak? Jadi misalnya kenapa si perokok itu walaupun harga rokok setiap tahun itu naik ya kan, apa namanya, cukai rokok kan naik setiap tahun gitu. Apakah si perokok mengurangi konsumsinya ketika harga rokok naik? Enggak ya, itu karena dia sudah apa namanya, edik lah, kecanduan ya dengan rokok itu. Jadi ini berlaku yang tadi itu corner solution, ya. Jadi tidak terpengaruh gitu. Kalau misalnya harga rokok naik, kan berarti budget lain dia bergeser. Nah, tetap dia mengkonsumsi rokok itu dengan jumlah yang sama gitu. Itu namanya corner solution ya kalau di teori ini. Kalau yang kedua, makan malam pertama kali di restoran mewah, restoran dengan hidangan spesial, itu gimana? Ya sama kalau apa nyobain restoran ya, mm, restoran inilah apa yang lagi hype gitu. Oh ini lagi ini nih lagi viral restorannya. Kita makan di situ. Kira-kira kepuasannya gimana? Kepuasannya tinggi ya? Ya enggak? Kepuasan tinggi. Tapi begitu kita sudah makan di situ, apakah kepuasannya eh, sama dengan ketika baru pertama kali masuk gitu? Atau yang makan kedua kali di restoran itu dibandingkan dengan ketika pertama kali, kan kepuasannya beda ya, kepuasannya beda, ada penurunan di situ. Ya, ada penurunan. Oke. Hmm, coba yang agak sedikit nomor berapa ya, enaknya nomor 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 5 deh, si Bridget dan Erin. Misalnya Bridget dan Erin menghabiskan pendapatan untuk dua barang, food dan clothing. Bridget preferensinya direpresentasikan dengan fungsi utility itu UFC 10 FC. Sementara si Erin preferensinya 0,2 F kuadrat C kuadrat. Yang A ya, coba kerjakan yang A. With food on the hmm, nah, foodnya itu gambar si curve difference-nya. Food itu makanan di sumbu horizontal ya, dan clothingnya di sumbu vertikal. Identifikasikan di gambar, di grafik, satu poin di mana si Bridget itu memberikan tingkat kepuasan yang sama ketika bundelnya itu, pilihannya itu 10-5, ya apakah sama yang terjadi dengan si Erin. Ya, gambarkan di grafik yang berbeda. Gimana? Yang nomor A.
Kerjakanlah ya 5A lanjut ke B dan C.
Mana? Udah bisa. Atau gini lah, coba dibuat latihannya, khusus nomor 5 dan soal-soal yang lain. Coba dikerjakan dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahaslah beberapa soal sini. Lebih enak kalau pakai papan tulis. Nanti minggu depan saya usahakan untuk kuliah offline saja, ya, supaya bisa bahas soal. Oke, kalau gitu untuk sore ini kita akhiri dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Bapak. Terima kasih banyak, Sama-sama. Pak. Semuanya, Prof. Undung cowok kayaknya.